Video rekaman berdurasi 28 detik di ruangan perawatan di RSUP M. Jamil Padang tersebar luas di media sosial pada hari Minggu kemarin. Dalam rekaman itu, keluarga pasien menyatakan kekecewaan terhadap petugas rumah sakit yang dianggap lamban dalam penanganan orang tuanya dengan alasan dalam pergantian shift, hingga akhirnya nyawa pasien tidak bisa terselamatkan. Terpikir ganti shift semua. Darurat dilaksanakan dulu. Ganti shift ya ciknya lah. Viralkan semua. Viral. Innalillahi wa ini dapat sih Pak. Positif. Laporan kat tele lah. Naikkan. Dari jam 2 kita naik bonus anggu kita ganti shift. Sementara itu, pihak RSUP Dr. M. Jamil Padang pada Minggu malam langsung melayat ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga pasien. Dirut RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas, mengatakan dalam informasi yang dihimpun di ruang rawatan, pasien diketahui bernama Yuliarni, 64 tahun, sudah dirawat sejak 1 bulan yang lalu di ruang ICU dengan diagnosa pasca operasi luka bakar. Sebelumnya, selama masa perawatan khusus di ruangan ICU bedah, pasien terus dilakukan pemantauan secara intensif dari dokter maupun perawat dengan kondisi pasien yang harus dilakukan suction atau tindakan pembersihan jalan nafas di saluran atas pernafasan. Menanggapi video yang beredar, pihak rumah sakit membenarkan saat itu sedang dilakukan pergantian shift kerja petugas. Hal itu juga sejalan dengan kondisi pemantauan kondisi pasien di ruang ICU. Sementara dalam waktu bersamaan pada pasien almarhumah Yuliarni adalah masa jeda untuk dilakukan suction. Meski begitu, Dirut RSUP Dr. M. Jamil Dovi Janas mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut sebagai upaya pembenahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat apabila ada kaitannya dengan kelalaian. Pihaknya akan memutuskan dengan memberikan sanksi ringan hingga berat sesuai aturan yang berlaku kepada nakes yang bersangkutan. Sebenarnya kalau di HCU itu kan sudah ada SOP-nya atau SPO. Nah, di HCU itu pasti ada orang terus yang mengawasi. Nah, itu salah satunya. Nah, pergantian seperti ini tentu ini yang kita telusuri. Sebenarnya nggak ada dengan pergantian shift ini menelantarkan pasien, apalagi di HCU itu harus dijaga secara baik dan intensif. Nah, ini yang menjadi hal kami lihat SOP-nya nanti, ya, apakah pola komunikasi apa semua ini yang akan kita lihat. Tapi secara prosedur SOP tentu sudah ada yang harus kita jalankan di HCU itu, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya tadi kalau kita lihat di video itu ada dokter jaganya tuh, ada dokter jaga yang baju hijau ya. Nah, itu namanya resident chief namanya. Ada itu. Jadi ada. Nah, makanya mungkin hal-hal seperti ini tadi yang disampaikan bahwa suction itu kan adalah suatu media untuk menjaga jalan nafas, tapi mungkin penyebab beratnya tentu bukan dari suction itu aja, mungkin organnya yang lain yang mulai kurang berfungsi dari pasien. Jadi ini yang kita tidak lanjuti semuanya nanti, dan kita akan lihat secara proporsional bagaimana kejadian itu langsung. Merah. Ya, jadi kalau ini pasien memang dalam kondisi berat, kalau di HCU kondisi berat, apalagi udah pakai tracheostomy. Jadi tracheostomy itu kesadaran kan menurun dan tidak bisa bernapas spontan, makanya dilakukan ambil jalan nafas di leher ini untuk dilakukan suction untuk membersihkan lendir di jalan nafasnya. Gitu. Alhamdulillah kami langsung tadi malam saya ke rumah duka dan mengucapkan berbela-sungkawa kepada keluarga pasien, dan keluarga pasien memahami juga dengan kondisi dan minta maaf juga kalau ada yang kurang, tapi prinsipnya kita sama-sama melihat bahwa
apa yang tadi perlu kita perbaiki, masukkan dari keluarga pasien mungkin proses layanan yang mungkin apa komunikasi, hal-hal yang memang harus kita tindak lanjuti. Nah itu tadi kami lagi mengumpulkan data ya dengan dokter medik, dan itu kalaupun itu nanti petugas ya apakah petugas apa itu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan berlaku. Tadi ada yang ringan, hukuman ringan, sedang dan berat. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti segera. Randi Eka Putra, Padang TV.